Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pipit Aidul Fitriana di program Ngebet Ngobrol bareng Ketebet. Wah teman-teman, kita masih bersama Andisa nih. Setelah beberapa waktu lalu ngobrol dengan Andisa, sekarang dengan Andisa lagi. Andisa terus. Kalau 3 kali dapat gelas kata orang lain. Nah, Dis, saya kan terlahir lebih dulu dari kamu. Betul. Ketika saya sekolah TK, saya agak lupa sebetulnya. Sekolah SD ada inget-ingetnya. SMP saya ingat betul. SMA saya juga ingat betul. Termasuk pas saya beruntung bisa kuliah, saya juga ingat betul. Tapi dari sejak saya SD kayaknya yang saya agak ingat sampai saya kuliah itu ada satu metode yang sama dalam pembelajaran gitu. Yaitu ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para guru ya atau dosen sebagai salah satu cara mengajar dan mentransfer pengetahuan begitu. Betul. Nah tapi pas saya kuliah ada beberapa dosen yang dia mentransfer pengetahuan itu berbeda begitu teman-teman. Tidak melulu ceramah begitu. Ada dosen yang berusaha menggali pengetahuan kita dengan cara bertanya, dengan cara menunjuk kita harus bicara dan lain-lain begitu. Nah, kamu kan sekarang masih kuliah nih. Benar. Masih kayak gitu nggak sih? Saya udah lama nggak sekolah soalnya. Beberapa dosen masih, beberapa dosen lebih ngajak mahasiswanya untuk aktif diskusi. Jadi ya kita yang membuka diskusi, kita yang closing. Nanti kalau ada yang salah, bukan salah, ada yang kurang sama dosennya ditambahin. Tapi tidak semua dosen yang kayak gitu. Paling ya dosen-dosen baru. Gitu. Iya 1-2 ya. Benar. Berarti masih banyak yang ceramah satu arah gitu ya. Masih. Dalam menjelaskan sesuatu, misalkan menjelaskan manusia atau menjelaskan Tuhan. Tuhan itu bermula dari ketiadaan atau ketidaktiadaan misalkan ya, masih ceramah-ceramah. Nah, di luar itu kan pendidikan formal namanya ya. Ya kalau kita merujuk ke peraturan menteri itu kan ada pendidikan formal, informal, non formal gitu. Yang selain normal ini biasanya kan ada bentuk-bentuk pelatihan, ada bentuk-bentuk training, ada bentuk apa begitu. Kamu suka ikut-ikut yang kayak gitu nggak sih, training atau pelatihan atau apa? Kebetulan suka. Jadi emang suka berinteraksi dengan orang. Jadi ya kadang ngikutin workshop, pelatihan gitu. Nah kalau workshop dan pelatihan itu biasanya ada narasumber kan ya? Itu narasumber atau istilahnya apalah, sama nggak kayak di sekolah kita ceramah atau apa gitu? Beberapa yang workshopnya kayak cuma 1 kali pertemuan itu iya. Tapi yang kayak dia pertemuannya 2-3 kali atau bahkan durasinya 3 bulan ya. Kalau mungkin teman-teman udah gak asing dengan istilah bootcamp itu cuma ada narasumbernya aja. Tapi kita kayak didampingi tim yang membantu proses belajar kita gitu loh gitu. Jadi satu kelompok dikasih satu lead itu apa ya sebutannya tuh ya fasilitator atau faci gitu. Jadi ya gak cuma jadi narasumbernya ya pas kelas dia share ilmunya, tapi kalau kita nggak paham atau kita mau exercise kita sama teman-teman fasilitator tadi. Iya itu sih yang bootcamp atau pelatihan yang durasinya tuh nggak cuma sehari. Nah biasanya apa sih yang dibantu oleh fasilitator itu Paling yang pernah aku rasain karena aku juga pernah jadi student gitu atau peserta gitu. Yang paling kebantu adalah proses belajarnya. Jadi kalau kita merasa sungkan, ngerasa nggak enak buat nanya ke narasumber atau PIC panitia itu, kita nanya ke fasilitator gitu. Dan fasilitator tuh biasanya balik lagi nanya ke kita, tapi dari situ itu akhirnya kayak recall memory gitu loh. Oh ya berarti bentar, pertanyaan gue ada yang salah nggak ya atau apa. Jadi kayak akhirnya ada proses belajar lagi. Tapi bukan berarti kita akhirnya jadi sungkan ya sama fasilitatornya. Tapi akhirnya kita bisa lebih interaktif yang prosesnya itu nggak bisa kita dapetin cuma dari interaksi sama narasumber gitu. Oh lebih ini ya berarti ya hubungannya itu lebih
intens dan intim berarti ya kalau dengan fasilitator biasanya. Benar, dan biasanya kalau misal ada yang kayak bener-bener nggak ngerti, nggak paham ngerjain exercise-nya juga dibantu sama fasilitator. Yaudah yuk kita bareng-bareng, karena pandemi kan buka. Yaudah kita Google Meet yuk bareng, kita coba yuk bareng-bareng worksheet-nya gitu. Jadi proses itu yang nggak bisa kita dapetin cuma dari narasumber gitu. Dan itu dibantu sama teman-teman fasilitator. Dan kalau pelatihan dia ada fasilitator, menurut aku itu salah satu apa ya, yang membantu lah proses penyerapan ilmu itu gitu. Kalau biasanya cuma ada narasumber ya apa bedanya sama seminar gitu loh. Itu. Gitu. Kalau ada bareng sama teman-teman Fasi itu kita ada proses learningnya gitu. Kita ngerasain dan akhirnya inget gitu. Banyak sekarang pelatihan kayak gitu. Yang pernah aku ikutin, dan kebetulan aku juga sempat menjadi fasilitator di beberapa pelatihan itu. Gara-gara online ini cukup banyak sih gitu. Jadi ada yang pelatihannya memang untuk umum, ada yang untuk anak SMA gitu. Nah, karena ini mungkin agak yang beda dengan zaman saya dulu ketika muda ya. Sebenarnya sekarang pun masih muda sih. Dulu itu kan belum ada pandemi, Dis. Benar. Pelatihan itu kan kita harus selalu tatap muka gitu. Tidak mau ya. Nah, saya tuh selalu merindukan suasana pelatihan daripada suasana formil di ruang kelas begitu. Karena dalam suasana pelatihan saya tidak menjadi kambing yang dicekoki pengetahuan terus. Saya pasif. Kalau dalam pelatihan kan saya bisa aktif begitu ya, dan lain-lain. Nah, menurut kamu bedanya pelatihan online dan offline apa? Khususnya kalau ketika tadi kan kamu juga bilang beberapa kali menjadi fasilitator online. Nah, perbedaan paling pentingnya apa nih ketika tatap muka dan ketika tatap layar? Paling kalau bedanya online dan offline, kita nggak bisa ngerasain vibes-nya secara langsung ya. Kalau offline kan kita bisa nih dari bahasa nonverbal, kalau dia udah males sama kita ya udah dia begini begitu. Kalau online kita nggak tahu, biasa dia off cam ya suaranya ada tapi kita nggak tahu dia benar-benar dengerin atau enggak. Itu sih yang paling kerasa gitu. Nah, tantangan jadi fasil ketika online gimana, Dis? Kalau offline kan mudah misalkan benar. Orang-orang ya sudah main HP gini begitu. Oh, itu udah bosan. Udah bosan kita tahu, atau misalkan dari gestur udah ini gitu ya. Nah, kalau offline itu kan online kalau online kan udah kelihatan yang kayak gitu, gimana itu cara ngatasinnya? Iya, jadi challenge tertentu sih untuk kita punya sense of belonging gitu loh. Kan dalam pelatihan itu yang pasti adalah nyaman kan, pasti ya ada dalam pelatihan, walaupun jangan kan pelatihan 3 bulan, pelatihan seminggu aja kadang ada yang udah seleksi alam gitu loh, kayak pasti. Cuma ikut pembukaan, sisanya ngilang gitu. Nah, bahkan penutupan pun nggak ada ya. Iya, kadang ada yang kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya di situ kan dimainkan gitu loh peran fasilitator, gimana bisa nge-tracking, gimana, karena panitia yang atas narasumber nggak bisa tracking sampai situ kan. Nah, akhirnya ada fasilitator gitu yang ngebantu proses belajarnya mereka. Tapi ya susahnya kalau online itu kita nggak bisa tahu bahasa tubuhnya dia, terus kenal secara personal. Kalau chat basa-basi kan agak awkward gitu kan, kalau ngobrol langsung kayak di Surabaya ya, sini ya, kayak ada gitu loh, nyambung, enak itu sih. Tapi akhirnya walaupun itu jadi challenge ya udah, karena sempet online kan 2 tahun gitu, mau nggak mau ya kita berusaha memberikan ruang aman dan nyaman untuk para student itu sih, Kang. Jadi kalau mereka emang mau share cerita ke kita ya kita berikan ruang aman, ruang nyaman gitu, ngasih waktu lah gitu, bukan yang kayak dibalasnya nanti atau apa ya. Kalau emang sibuk ya dibalas nanti, tapi tetap ngasih ruang dan waktu. Jadi dari situ kan mereka ngerasa gue didengerin nih walaupun online gitu. Jadi mereka tetap ngerasa bahwa selama proses belajar itu mereka nggak sendirian gitu. Mereka tetap karena kadang proses belajar itu ya semua orang sih, termasuk saya mungkin pernah ngerasain kayak udah bye gitu aja ilmunya gitu. Nah, gimana ilmu itu akhirnya bisa ngena kan karena didampingi nih prosesnya. Terus di setiap beberapa pelatihan itu kan selalu di akhir ada namanya
final project gitu ya, dengan sebutannya masing-masing lah gitu, ada capstone project atau apa. Nah kadang kita kan butuh teman brainstorming kan untuk final project itu. Fasilitator tuh peran yang penting sih untuk teman brainstorming gitu. Mereka nggak jadi apa ya, bukan yang jadi decision making utama, tapi bisa ngebantu proses. Oh ternyata ideku tuh bisa ditambahin ini. Oh, berarti fungsi utamanya cuma membantu proses aja sebetulnya ya? Iya, memfasilitasi sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya ya. Memfasilitasi proses belajar. Jadi malah kadang kalau ada fasil yang mereka auto jadi narasumber kayak. Nah, itu gimana nih? Biasanya nih dalam beberapa pelatihan saya masih nemu nih. Ini fasilitator atau narasumber gitu, lebih banyak bicara atau tidak memberi kesempatan ke student untuk bicara. Itu gimana tuh cara ngatasinnya tuh? Kan kadang kita offset juga jadi fasilitator kayak gitu. Iya, benar-benar. Ya berarti mereka nggak punya mindset fasilitator. Karena sebenarnya proses menjadi fasilitator tuh di setiap pelatihan ya, apapun pelatihannya tuh selalu ada training dulu. Jadi emang udah didoktrin bahwa kita itu fasi, bukan narasumber, bukan penceramah, bukan guru apalagi gitu. Jadi kita benar-benar membantu memfasilitasi proses belajarnya student atau mentis ini, bukan ya gimana sih memfasilitasi gitu. Nah kalau ada banyak sih yang nggak banyak sih ya, adalah kalau misalnya satu batch 1-2 orang fasilitator yang seperti itu gitu. Cuma itu apa ya, di luar kontrol gitu loh. Maksudnya kan itu bukan dari diri kita kan, bukan dari diri sendiri gitu, tapi itu adalah fasilitator yang lain gitu. Cuma kalau akhirnya student yang mereka deket ke kita atau apa kan, berarti ya akhirnya fasilitator itu harus ngecek nih apakah gue sudah menjalankan peran gue sebagai fasilitator yang baik dan benar, atau gitu. Masih terjebak ke narasumber gitu ya. Iya, karena itu kadang kita suka beberapa fasilitator merasa paling tahu gitu. Padahal kalau nggak ada yang nggak tahu dan bilang ke studentnya, bentar ya aku tanya dulu ke narsum, atau ntar kita bikin schedule online meet yuk sama narsumnya atau apa gitu. Itu nggak apa-apa, tapi kadang sah-sah saja kan? Iya, kadang ada faci yang gengsi gitu loh. Wah, gue nggak tahu nih, entar gue nggak berfungsi sebagai faci. Itu salah paham sih. Sebenarnya fasilitator kan prosesnya membantu proses belajar, memfasilitasi mereka gitu. Ya nggak apa-apa salah paham, asal yang paham salah lah masih mending lah ya. Itu jadi kadang suka salah paham nggak apa-apa lah. Nah terus tadi menarik Dis, ada saya highlight. Tadi kamu bilang sebelum jadi fasilitator itu ada satu proses yang harus dilalui. Benar. Katakanlah training sebagai fasilitator gitu. Kamu sempat mendapatkan atau mengalami itu sebelumnya berarti ya? Iya, sempat berapa kali. Kenapa training jadi fasilitator itu harus ada, Dis? Karena istilah fasilitator pertama nggak semua orang tahu. Kalau narasumber, pasti ceramah, guru, pasti semua tahu. Nah kadang suka ya tadi salah kaprah. Oh berarti sama nih kayak guru atau pendamping kelompok. Nah pendamping kelompok sama fasilitator juga beda. Iya. Nah makanya itu yang kira. Kalau pendamping mah ya mendampingi. Iya, didampingin aja, nggak usah difasilitasi atau nggak usah jadi teman diskusi. Nggak usah difasilitasi. Benar. Nah itu mendampingi kan? Iya didampingi aja tuh. Itu ya akhirnya jadi concern untuk beberapa penyelenggara ketika mereka open fasilitator atau mereka buka posisi fasi itu. Yang masuk nggak langsung dilepas gitu loh, pasti dikasih pelatihan dulu. Sebentar, saya agak terganggu gitu. Berarti istilah pendamping hidup pun harus direvisi teman-teman. Karena pendamping hidup nanti berarti saya akan bilang ke istri saya, kan teman hidup, kamu yang jangan jadi pendamping hidup saya, tapi jadi teman hidup saya gitu ya. Sampai seumur hidup ya. Itu pendamping hidup itu berarti salah, Dis. Lanjut sorry agak terganggu kepala saya. Nggak apa-apa. Jadi gitu sih. Jadi untuk beberapa penyelenggara yang emang udah aware sama tugas dan fungsi fasilitator, yang mereka akan menjalankan sesuai SOP, ya ada training dulu nih buat teman-teman fasi gitu, bikin training di mana sebenarnya untuk menyatukan di satu tangga yang sama sih, karena kan beberapa fasi mungkin dari latar belakang dan background yang berbeda gitu. Ada yang mungkin dari anak teknik, ada yang apa. Nah kadang kan cara mereka untuk menjadi fasi beda. Nah gimana nih untuk kita di satu tangga yang sama dulu, karena kita di satu pelatihan yang sama gitu. Jadi makanya ada
training itu. Dan di training itu juga gak cuma tentang mindset sebagai fasih, tapi gimana kita mendeliver itu ke peserta gitu. Dan akhirnya terus didoktrin untuk kita bukan narasumber, kita bukan MC, kita bukan guru gitu. Kalau MC membuka acara selesai. Iya, di panggung gitu. Tapi kita ngebikin peserta nyaman, peserta, karena kadang ya itu tadi gitu, ada yang hilang pesertanya seleksi alam. Tapi kalau offline kan nggak ada yang hilang gitu, pasti ya ikut-ikut aja. Paling ya kalau hilang sakit di kamar gitu kegiatan gitu. Iya sih. Nah, gitu sih, makanya ada pelatihan atau TOT itu dulu sebelum kita terjun ke lapangan. Nah, ini yang menarik nih. Metode orang memfasilitasi memang kadang beda-beda ya. Benar. Meskipun prinsipnya sama, ingin memfasilitasi forum. Kadang kan ada fasilitator yang terlalu banyak intermesonya. Benar. Kadang ada yang bahkan ya nggak bisa intermeso sama sekali begitu. Tapi ya di luar itu whatever lah. Poin yang saya tangkap tadi dari kamu, bagaimana dia harus bisa memfasilitasi peserta supaya sampai ke tujuan sebetulnya kan. Nah, cara selama pengalaman kamu jadi fasilitator, Dis, cara menangani peserta-peserta supaya sampai ke tujuan itu seperti apa sih? Kalau aku kan tanggung jawabnya besar, kamu sebagai fasilitator harus mengantarkan ke mereka. Kalau saya kan biasa berpikir deduktif seperti ini, misal ya. Misal saya pengen kopi, saya itu membayangkan dari bagaimana dari kopi ini ditanam sampai saya nyeduh kopi begitu. Kan kopi harus ditanam, dipanen, setelah dipanen itu dipisahkan mana yang baik dan buruk, diolah, dibungkus, dijual, dibeli, diseduh, terus diseruput begitu. Ada proses panjang. Nah, fasilitator kalau ada kendala-kendala di tengah jalan biasanya gimana mengamankan supaya proses panjang itu bisa tetap sampai ke goals begitu? Iya, biasanya tuh terjadi di pelatihan yang nggak cuma sehari, nggak cuma hari gitu, seminggu, 2 bulan, atau bahkan pernah jadi 3 bulan. Saya pernah pelatihan 3 bulan nggak pulang-pulang, hampir disuruh wamil ya, sampai disuruh berhenti sama Mak Arif. Ini kamu mau di Arif atau mau pelatihan katanya? 2012 tuh 3 bulan saya pelatihan nggak pulang. Iya, kadang ada yang 3 bulan juga pelatihan, tapi nggak ya 6 bulan juga ada, tapi jarang sih yang sampai 6 bulan. Kuliah 6 bulan itu. 6 bulan mah kayaknya Satria pelatihan di Korea Utara. Wamil. Nah dari ya bener sih tadi analoginya adalah kayak misal kita mau ngopi sampai akhirnya bisa nyeduh kopi gitu. Nah yang kita bangun ini dulu sih vibe ritme bahwa kita mengenalkan sebagai fasilitator yang ngasih, ini menurut aku ya penting sih buat aku, memberikan ruang aman dan nyaman bagi student itu. Pertama jadi, ya, bangun ruang aman dan nyaman. Jadi ketika mereka, karena kita kan nggak tahu kan background mereka apa, dan kadang beberapa pelatihan kan mengungkap isu yang sensitif gitu, kayak ya pelecehan seksual dan segala macam gitu. Nah kadang mungkin ada Arif isu sensitif itu semua gitu. Nah kadang kan ada beberapa yang anak nggak bisa hadir penuh di kelas gitu, ternyata ke-trigger gitu. Nah gimana kita bisa ngasih ruang aman dan nyaman untuk ya mereka, kita make sure kalau mereka nggak bisa datang kelas ada reasoning yang logis gitu loh, nggak cuma karena udah gue mau ngilang gitu. Makanya ini ngobrol sama Andisa ini udah kayak ngobrol anak Jaksel ya, ada campuran bahasa Inggrisnya jadi menarik gitu. Gitu, jadi kayak ruang aman dan nyaman bagi mereka gitu, biar dia ngilang gitu, karena emang nggak bisa, bukan karena mereka pengen ngilang males gitu. Gitu. Terus kita bikin vibes yang, kalau aku itu bikin vibes yang ceria gitu. Jadi kalau aku share info gitu kayak teman-teman hari ini kita ada kelas ini, tapi tetap disesuaikan target audience pelatihannya ya. Kalau masih targetnya anak SMA dan mahasiswa, ya kita bangun vibes ceria kayak gitu, kayak teman-teman kita hari ini ada kelas apa, biasanya di broadcast di WA dulu. Tapi profesor juga pengen dibangun ya vibes kan, yang sama loh. Oh gitu. Saya menghadapi profesor dalam sebuah pelatihan di Kemendikbud itu awalnya tegang kan, ini guru besar semua. Ternyata diajak tepuk anak SD juga mau ternyata. Terbuka. Iya kayak gitu sama Dis. Iya, dari ngebangun vibes yang ceria, dari share info, kita tetap pakai emoji, tetap nyapa. Akhirnya mereka kan kayak,
wah gue diperhatiin gitu, gue ternyata dibutuhin nih, bukan dibutuhin ya, gue dihargain dalam pelatihan ini gitu, nggak cuma yaudah daftar udah gitu. Nah kadang kan selesai nggak cuma itu, tapi ternyata kan kita bangun lah sense of belong gitu. Nah setelah membangun ruang aman, nyaman, ngasih vibes yang ceria, yang ketiga jadi temen diskusi gitu. Jadi ketika habis selesai materi pertama temen gitu, ngobrol. Iya. Dari ngobrol bener. Jadi demen enggak? Ya enggak, oh, jangan. Jadi ya, jadi temen diskusi. Biasanya sih mereka suka nanyain sih untuk menggurui nggak sih pas diskusi itu? Enggak. Ya kita kan katanya jadi fasilitator tidak boleh menggurui katanya. Iya, jadi nggak menggurui. Jadi ya kita jadi temen diskusi kayak ngobrol gitu. Cuma mungkin mereka apa ya, karena ngeliatnya Fasil mungkin karena beberapa orang jadi Fasil kan harus syarat utamanya biasanya harus mengikuti pelatihan itu dulu kayak gitu. Atau gitu sudah pernah belajar itu gitu, bukan orang yang nggak pernah belajar sih betul jadi Fasil. Biasanya nggak pernah ada sih kayak gitu. Biasanya kalau nggak alumni kegiatan itu ya dia udah pernah belajar lebih dulu gitu. Nah jadi kenapa kok akhirnya jadi teman diskusi? Nah dari jadi teman diskusi itu biasanya peserta habis selesai narasumber terus mereka masih ada yang janggal nih. Biasanya kan nanya, Kak kenapa sih tadi di kelas kok kayak gini? Nah biasanya pengalaman aku gitu, aku nanya lagi ke mereka, menurut kamu kok bisa nanya gitu? Kenapa? Ada yang salah dari proses di sebelah tadi mana gitu? Yang kelirunya gitu ya? Gitu. Menurut kamu ada yang nggak pas yang mana gitu? Jadi nggak langsung ngejelasin. Kalau itu kan akhirnya aku ngambil alih karena sumber gitu. Ini Andisa udah bener jadi fasilitator kalau kayak gitu berarti cocok, lolos. Ya alhamdulillah 3 program. Tinggal yang lain. Gitu sih. Jadi menurut aku ya cuma 3 kunci itu aja gitu, kayak membangun ruang nyaman, aman, vibes yang ceria, habis itu teman diskusi. Selepas itu kalau ternyata ada peserta yang lost contact, hilang sama program atau males, itu menurut aku udah di luar kontrol seleksi kita. alam ya. Karena kan ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang bisa kita kontrol. Iya, perasaan salah satu hal yang harus bisa kita kontrol. Oh iya betul. Nah, kalau orang-orang itu tidak berperasaan, kita itu di luar kontrol kita di. Benar. Ada ya, jadi fasilitator pun berarti kan ada keterbatasan dalam arti dia harus tahu ya mana yang bisa dia kontrol, mana yang tidak bisa dia kontrol begitu. Betul. Nah, ini kadang ya, saya dalam beberapa kasus masih menemukan fasilitator itu yang mirip MC begitu. Hanya apa ya? Ceria sih yang kamu katakan tadi, mungkin dia dapat poin engagement-nya. Benar. Ya. Mungkin dia dapat poin cerianya. Tapi kadang hanya berhenti di apa ya? Di depan doang. Di depan. Oh, saya suka bingung. Ini dia mau jadi fasilitator atau mau jadi MC kawinan sih gitu. Sempat gak menemukan teman yang seperti itu begitu? Sempet sih. Tapi ya teman satu batch tapi nggak pernah langsung negur sih. Kayak karena apa ya? Karena para Fasi itu kan udah bukan anak kecil ya. Jadi kayak ya mereka balik lagi. Kita nggak tiba-tiba gitu loh. Kita tuh ada proses pelatihannya, ada pelatihannya, ada seleksinya gitu. Dan pasti ya mereka tahu lah gimana sih harusnya jadi Fasil. Kalau mereka gitu ya mungkin emang udah karakternya, tapi mereka tetap pengen jadi Fasil gitu. Dan akhirnya ya udah gitu. Jadi sebentar lagi kamu katanya diundang sebuah lembaga buat jadi Fasil di Jakarta ya? Iya, alhamdulillah jadi Fasil buat anak SMA lagi setelah kemarin mahasiswa umum gitu. Dulu kamu dilatih juga berarti untuk menjadi Fasil di kegiatan itu? Bener, ada pelatihannya di tahun 2016. Tahun 2016 ya. Berapa hari dulu itu? 4 hari. Serius banget ya itu ya? Iya, serius banget. Dulu gak kepikiran kan kenapa gue dilatih seperti ini gitu? Iya, kayak masih awam banget tentang Fasil gitu. Ternyata 4 mungkin baru pertama dengar tahun 2016 itu. Iya, baru kenal istilah Fasil. Ternyata 4 tahun kemudian jadi kerjaan samping di luar program itu gitu. Jadi ada program lain namanya jadi Fasil juga. Ternyata ini ilmu gue ini 2016 gitu. Baru ngeh ya? Iya, baru ngeh lagi gitu. Ya walaupun ada refreshment di setiap penyelenggara kan. Kan ada trik-trik yang tiap orang itu triknya kadang berbeda lah. Tiap orang, tiap lembaga begitu triknya berbeda. Nah berarti nanti dalam waktu dekat ini kamu ke Jakarta lagi? Betul. Rencananya mau naik apa? Pesawat, kereta gitu? Gak tahu ya, kayak itu mau bulan-bulan Desember kan. Kayaknya sih kereta aja sih untuk menikmati perjalanan. Tapi baliknya pesawat biar lebih cepat gitu.
Biasanya kalau pesan tiket kereta atau pesawat jauh-jauh hari atau dadakan, Dis? Biasanya sih hamin seminggu sebelum kalau Pasil memang punya rencana-rencana seperti itu. Biasanya iya. Hamin 7 berarti ya? Benar, hamin 7 untuk dapat tiket yang ada ya masih murah. Karena kan tiket hamin 2, hamin 3 itu udah beda gitu. Harganya kan? Iya benar. Bayarnya gimana biasanya itu? Kamu bayar cash atau apa gitu? Digital dong. Digital. Kan sekarang udah banyak. Saya itu aplikasi. belum mengerti loh bayar digital itu, mungkin karena kita beda generasi ya. Tapi kemarin dijelasin sih sama kawan saya sama Mbak Ria begitu. Mas Fit, lain kali bayar itu jangan ke Indomaret, jangan ke supermarket gitu. Iya gitu, jangan ke kayak gitu. Lah, kata saya emang bayar pakai apa? Ada nih buat kita buat kita mendukung upaya negara kita katanya. Kata saya bayar aja serius untuk mendukung negara. Suruh pakai digital market, pakai dari aplikasinya PT Pos, Pospay. Wah, bisa sekarang. Bisa ternyata saya baru tahu. Padahal dulu di bayangan saya namanya pos itu kirim surat aja. Kirim surat, bangunannya warna oranye gitu kan. Ternyata sekarang udah bisa buat beli tiket pesawat ya. Wah, menarik. Coba deh nanti, Dis. Boleh deh. Soalnya ini saya bulan November nanti juga mau terbang. Nah, bayarnya pakai itu. Pakai Pospay. Dan bisa ternyata. Wow. Terakhir, Dis. Iya. Terakhir nih. Sebelum nanti kamu terbang dan mengisi acara di Jakarta sebagai fasilitator ya. Iya. Satu tips buat teman-teman di sini, mau SMA, mau mahasiswa begitu, bahwa bukan tips, satu statement akhir lah, bahwa sebetulnya jadi fasilitator itu nggak mudah, tapi nggak susah juga. Nah, gimana itu tipsnya, Dis? Menjadi fasilitator itu bener nggak mudah dan nggak susah, tapi itu proses belajar. Proses belajar dan tetap terus berkelanjutan dan nggak akan nyesel lah kalau udah pernah jadi fasilitator. Senang karena ilmunya kepake di setiap bidang. Ilmunya kepake dan juga belajar dari peserta yang pinter-pinter ya. Benar gitu. Kita kelihatan pinter padahal enggak juga. Riset ini akhirnya kita ada transfer knowledge di situ. Benar, pertukaran informasi. Riset ini anak pintar juga ya. Padahal kita cuma pancing sekali, pancing 2 kali, keluar semua. Kadang-kadang betul. Suka ada perasaan itu nggak, Dis? Iya. Kita ya udah pancing terus aja gitu. Keluar semua tuh ilmunya, paku. Ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu. Gitu ya. Nah, teman-teman, itu tadi pengalaman Andisa menjadi fasilitator. Fasilitator ya, kalau istilah teman-teman Ma'arif itu salah satu metode dalam pembelajaran. Biasanya sih kami menghindar di Ma'arif ya. Kalau dalam pelatihan-pelatihan menghindari ceramah-ceramah, tapi kami berusaha menggali apa yang sudah teman-teman punya, terus nanti kami bantu fasilitasi dengan fasilitator yang kami usahakan kalaupun tidak seumuran, tapi umurnya tidak jauh begitu, biar ada peer education. Dekat. Betul. Karena bayangkan kalau nanti teman-teman yang 17 tahun dengan saya yang 37 tahun ini kan udah beda generasi gitu. Generasinya ya beda. Takut saya diajak ngobrol nggak nyambung gitu bisa ya. Betul. Maka nanti ya ada Andi Salah yang masih 13 tahun. Kita sudah mendampingi teman-teman yang 15 sampai 17 tahun. Terima kasih Disa. Thank you. Mudah-mudahan kita jumpa kembali lain waktu ya. Jangan lupa teman-teman saksikan terus obrolan-obrolan ringan, sederhana tapi bermanfaat kita di program Ngobrol Bareng di Tebet dengan obrolan-obrolan lain dan tentu saja narasumber lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.